Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Utari Okarestiani, NIM 1710602081. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ijaroh. Ijaroh merupakan akad perpindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Sewa yang dimaksud di sini yaitu sewa yang tidak mengalihkan secara keseluruhan resiko dan manfaat yang terkait dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ijarah muntahiyah bitamlik. Ijarah muntahiyah bitamlik adalah ijarah dengan wad perpindahan kepemilikan atas aset pada saat tertentu. Wad yang dimaksud di sini yaitu janji dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan sesuatu. Dan ijarah muntahiyah bitamlik ini berbeda dengan ijarah yang telah saya jelaskan di awal. Ijarah muntahiyah bitamlik ini, perpindahan kepemilikannya bisa saja terjadi apabila akad ijarah telah berakhir dan aset yang diijarahkan itu telah diserahkan kepada penyewa dengan membuat akad yang baru secara hibah, penjualan pada akhir masa akad, dan penjualan secara bertahap. Dalam akad ijarah muntahiyah bitamlik ini juga, pemilik dapat meminta kepada penyewa untuk menyerahkan jaminannya atas ijarah untuk menghindari resiko yang terjadi. Serta objek yang diijarahkan harus jelas jumlahnya, ukuran, dan jenisnya. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Puspitasari, NIM 1720602105. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK Ijaroh atau Peraturan Standar Akuntansi Ijaroh yang berkelanjutan dari Saudari Utari Okarestiani. Dalam PSAK Ijaroh atau Peraturan Standar Akuntansi Ijaroh, adanya pengakuan dan pengukuran. Yang pertama ini akuntansi pemilik atau mujir ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu biaya perolehan, penyusutan dan amortasi. Yang ketiga pendapatan dan beban. Yang terakhir adalah perpindahan kepemilikan. Tidak hanya akuntansi pemilik mujir yang memiliki bagian-bagian tersebut, akuntansi penyewa atau mustajir juga memiliki bagian. Yang pertama itu beban, yang kedua perpindahan kepemilikan. Di sini saya akan menjelaskan yang bagian pertama yaitu akuntansi pemilik atau mujir. Akuntansi pemilik atau mujir ini merupakan perhitungan yang akan didapatkan oleh pemilik, berarti uang sewa dari si penyewa tersebut. Akuntansi pemilik mujir ini yang saya akan bahas terlebih dahulu yaitu biaya perolehan. Dalam paragraf 09, objek ijarah diakui pada saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Artinya yaitu benda atau objek tersebut disewa oleh penyewa dengan membayar uang sewa tersebut kepada pemilik barang atau objek tersebut. Dan selanjutnya paragraf ke-10 yang isinya yaitu biaya perolehan objek ijarah yang berupa aset tetap mengacu kepada PSAK 16. Dalam PSAK 16 ini pengakuan biaya perbaikan objek ijarah. Dalam pengakuan biaya objek ijarah tersebut terbagi menjadi 2, yaitu biaya perbaikan tidak rutin. Yang kedua, penyewa melakukan perbaikan dengan persetujuan pemilik objek tersebut sehingga biaya-biaya atau beban ditanggung oleh pemilik sewa atau objek ijarah. Aset tetap dan aset tidak berwujud mengacu kepada PSAK 19 yang artinya sendiri yaitu tentang pemindahan kepemilikan. Ini berkaitan dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Setelah biaya perolehan, selanjutnya itu tentang penyusutan dan amortasi. Penyusutan atau depresiasi. Penyusutan merupakan metode akuntansi yang mengalokasikan biaya aset berwujud selama masa pakainya dan digunakannya untuk menggambarkan penurunan nilai aset semenjak barang diperoleh atau aset yang diperoleh. Sedangkan amortasi merupakan pengukuran nilai aktiva yang tidak berwujud
Misalnya itu merek dagang, hak cipta, dan lain sebagainya. Secara bertahap dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dalam penyusutan dan amortasi, dalam paragraf ke-11, objek ijarah disusutkan atau diamortasi jika berupa aset yang disusutkan atau diamortasi sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortasi. Dalam penyusutan amortasi tersebut, ini objek ijarahnya harus untuk aset yang sejenis selama manfaatnya atau umur dari aset tersebut ekonomis atau bisa dijangkau. Pada paragraf ke-12, kebijakan penyusutan atau amortasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomis di masa depan dari objek ijarah. Misalnya ini barang yang diijarahkan akan berubah menjadi ijarah muntahiyah bin taklif. Selanjutnya paragraf ke-13, isinya pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16, aset tetap dan amortasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19, aset tak berwujud. Yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, PSAK 16 dan 19. PSAK 16 yaitu berupa tentang pengakuan biaya perbaikan objek ijarah atau aset tidak berwujud tapi tetap barang tersebut atau asetnya. Sedangkan PSAK 19 itu untuk aset tidak berwujud, yaitu bisa perpindahan kepemilikan objek ijarah menjadi ijarah muntahiyah bin tamlik. Selanjutnya, setelah biaya perolehan, penyusutan atau amortasi, pendapatan dan beban. Pendapatan yaitu yang didapatkan hasil dari objek tersebut yang didapatkan oleh penyewa. Dalam paragraf 14, pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa. Jadi pendapat itu didapatkan oleh pemilik yang telah menyewakan barangnya atau asetnya kepada penyewa sehingga didapatkan hasilnya, yaitu baik berupa uang ataupun yang lainnya. Selanjutnya paragraf ke-15, piutang pendapat sewa diukur sebesar nilai yang dapat diserahkan pada akhir periode. Jadi utang atau pendapatan yang masih memiliki beban sewa itu bisa diselesaikan biayanya di akhir sebelum penyewa selesai. Ke-18, biaya perbaikan objek ijarah ini merupakan tanggungan dari pemilik. Perbaikan tersebut dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Jadi biaya tanggungan semua itu sebenarnya ditanggung oleh pemilik objek tersebut. Tetapi kalau jika penyewa ingin memperbaiki dan meminta persetujuan ke pemilik, itu juga ditanggung oleh pemilik objek tersebut. Jika penyewa tersebut tidak memiliki izin, maka itu ditanggung oleh penyewa tersebut. Setelah akuntansi pemilik atau mujir, selanjutnya yaitu akuntansi penyewa atau mustajir. Dalam akuntansi penyewa atau mustajir ini dibagi menjadi dua, yaitu beban, dan yang terakhir yaitu perpindahan kepemilikan. Beban ini yang ditanggung oleh penyewa. Dalam paragraf ke-20, ini beban ini untuk penyewa, yaitu dalam paragraf ke-20 isinya yaitu beban sewa diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Jadi semua beban yang digunakan atau yang dipakai oleh si penyewa ini adalah ditanggung oleh si penyewa. Dalam paragraf ke-21, utang sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat telah diterima. Jadi utang apabila dalam pembayaran sewa atau aset tersebut belum lunas, maka si penyewa tersebut harus membayarnya sesuai dengan ukuran atau sebesar nilai aset tersebut atau sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak, baik pihak pemilik aset dan si penyewa. Dan
Paragraf kedua 2. Biaya pemeliharaan objek ijarah disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadi. Jadi, semua biaya pemeliharaan objek ijarah ditanggung oleh si penyewa sesuai dengan kesepakatan. Intinya beban atau pendapatan untuk yang lain ini yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu perpindahan kepemilikan. Perpindahan kepemilikan di akuntansi penyewa ini sama dengan akuntansi pemilik. Dia hanya yang membedakan hanyalah kalau di akuntansi pemilik di paragraf 19 dia ini hanya jumlah tercatat objek ijarah sebagai keuntungan dan kerugian. Sedangkan di akuntansi penyewa atau mustajir di paragraf ke-24 intinya ini maka penyewa mengakui aset sebagai nilai wajar atau pembayaran tunai yang disepakati kedua belah pihak baik pemilik dan penyewa. Lanjut. Dalam paragraf ke-28 jika suatu entitas menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik, maka entitas tersebut menerapkan perlakuan akuntansi pemilik dan akuntansi penyewa. Paragraf ke-29. Jika suatu entitas menyewa objek ijarah untuk disewakan, maka entitas mengakui sebagai beban ijarah tangguhan untuk pembayaran ijarah jangka panjang dan sebagai beban ijarah untuk sewa jangka pendek. Dan yang terakhir dalam ijarah lanjut ini yaitu paragraf ke-30. Perlakuan akuntansi penyewa diterapkan untuk transaksi antara entitas atau perusahaan sebagai penyewa dengan pemilik. Dari perlakuan akuntansi pemilik yang diterapkan untuk transaksi antara entitas atau perusahaan sebagai pemilik dengan pihak penyewa lanjut. Sekian, itu saja penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anis Rahmania. Perkenalkan, nama saya Anis Rahmania, NIM 1720602092. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari Diah Ayu. Langsung saja yang pertama saya akan menjelaskan mengenai penyajian. Bagaimana penyajian pendapatan dalam ijarah? Penyajian pendapatan dalam ijarah dihasilkan dari neto yang telah dikurangi dengan beban-beban yang terkait. Beban-beban yang terkait itu diantaranya beban penyusutan, beban perbaikan, dan beban pemeliharaan. Yang kedua, saya akan membahas mengenai pengungkapan. Pengungkapan dalam ijarah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengungkapan berdasarkan pemilik, yang kedua pengungkapan berdasarkan penyewa. Yang pertama saya akan menjelaskan pengungkapan berdasarkan pemilik. Pemilik mengungkapkan bahwa keberadaan WAT berdasarkan pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. Yang kedua, pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut. Yang ketiga, anggunan yang digunakan jika ada. Masih di bagian pengungkapan berdasarkan pemilik, selanjutnya nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap kelompok aset ijarah. Yang terakhir, pemilik mengungkapkan keberadaan transaksi jual dan ijarah jika ada. Yang kedua, pengungkapan berdasarkan penyewa. Di sini penyewa mengungkapkan 1. Penjelasan umum isi akad yang signifikan. Caranya 1. Total pembayaran. Kedua, keberadaan WAT pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan. Yang ketiga, pembatasan-pembatasan misalnya ijarah lanjut. Yang keempat, anggunan yang digunakan jika adanya anggunan. Selanjutnya, penyewa juga mengungkapkan keberadaan transaksi jual dan ijarah, keuntungan dan kerugian yang diakui. Di sini jika adanya transaksi jual dan ijarah.